Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa sekalian, santri Ma'had Online Bimbingan Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bertemu pada pelajaran kita di Ma'had Online Bimbingan Islam ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam pembahasan tentang adab. Dan kali ini kita akan membahas al-adabu ma'al jiran, adab bersama dengan tetangga. Seorang muslim meyakini, mengetahui bahwa tetangganya punya hak, punya adab yang mesti dia tunaikan. Dan orang yang bertetangga satu dengan yang lainnya saling menunaikan haknya. Dan ini merupakan bagian dari ibadah. Seorang muslim berbuat baik ketika dia berbuat baik kepada tetangganya, bukan hanya sekedar tuntutan kemasyarakatan, tuntutan kemanusiaan, tapi dia juga tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala. Tuntutan dia sebagai hamba Allah, bernilai pahala di sisi Allah, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub." Yaitu ketika Allah memerintahkan kepada siapa seorang muslim hamba Allah memprioritaskan kebaikan-kebaikannya, Allah memerintahkan wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua, wa bidzil qurba, dan kemudian kepada kerabat, wal yatama, kepada anak-anak yatim, wal masakin, kepada orang-orang miskin, wal jari dzil qurba wal jari dzil qurba wal jaril junub, dan tetangga yang memiliki hubungan kekerabatan dan tetangga yang jauh yang tidak memiliki hubungan kekerabatan. Sebagian tempat, sebagian daerah terkadang tetangga dengan yang lainnya saudara semuanya. Yang di sana kakaknya, yang di sana adiknya, yang di sana keponakannya, yang di sana sepupunya, yang di sana saling bertetangga sebagian tempat. Maka ketika dia tetangga dan punya hubungan kekerabatan, maka dia punya kewajiban yang lebih lagi untuk ditunaikan. Bahkan dalam satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW pernah bersabda, "Mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu anhu sayuwarithuhu." Jibril senantiasa mewasiatkan kepadaku, berpesan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga. Saking seringnya wasiat Jibril ini, kata Nabi, sampai aku mengira tetangga itu bakal dapat warisan. Aslinya tetangga tidak dapat bagian warisan kalau sekedar hubungannya sebagai tetangga, bukan ahli waris. Akan tetapi Nabi menyangka tetangga akan dapat warisan. Kenapa? Karena Jibril sering sekali memberikan wasiat, memberikan pesan kepada Nabi untuk sampaikan kepada umatnya, dan dikerjakan juga oleh beliau sendiri, berbuat baik kepada tetangga. Dan tentunya pesan Jibril ini bukan sekedar dari hawa nafsu Jibril. Malaikat tidak punya hawa nafsu. Ini adalah dari pesan yang merupakan pesan dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sering disampaikan. Mazala, senantiasa Jibril menyampaikan pesan untuk berbuat baik kepada tetangga sampai aku mengira tetangga itu mendapatkan warisan. Demikian pula Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Maka kemuliaan pada tetangga adalah bagian dari tanda keimanan yang sempurna. Semakin sempurna iman seseorang, semakin dia akan memuliakan tetangganya. Semakin rendah iman seseorang, semakin dia tidak memuliakan tetangganya, bahkan menghinakan tetangganya, bahkan kemudian sering konflik dengan tetangganya. Tanda bahwa imannya lemah. Dan demikian pula hadis ini menunjukkan bahwa iman kepada Allah dan hari akhir, akidah yang lurus, akidah yang kuat, ini akan tercermin dalam akhlak yang mulia. Orang yang akhlaknya mulia, tanda bahwa akidahnya kuat. Karena seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dengan baik, dia akan berakhlak mulia, mengharapkan ganjaran dari Allah di hari kiamat nanti. Walaupun manusia tidak melihatnya, walaupun manusia tidak mengapresiasinya, walaupun manusia tidak mengetahui dirinya berbuat kebaikan. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal yang bisa dilakukan dalam rangka berbuat baik kepada tetangga. Di antaranya yang pertama beliau sampaikan, adamu
adiyatihi biqaulin aw fi'lin. Jangan ganggu tetangga. Berbuat baik, jangan ganggu tetangga. Mengganggu tetangga perbuatan buruk, maka tidak mengganggu tetangga perbuatan baik. Walaupun dia tidak mengganggu artinya nggak ngapa-ngapain, maka ini adalah perbuatan kebaikan. Ya, karena meninggalkan keburukan itu amal saleh. Meninggalkan keburukan ketika ada motivasi untuk melakukannya, maka itu amal saleh. Ketika ada motivasi untuk berbuat buruk pada tetangga, dia tinggalkan, maka ini amal saleh. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia ganggu tetangganya. Ya, maka ini hadis memperkuat yang tadi hendaklah dia muliakan tetangganya. Hadis ini jangan ganggu tetangganya. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, kalau akidahnya baik, maka orang tidak akan mengganggu tetangganya. Tapi kalau orang naudzubillah ya akidahnya buruk, ya maka dia akan menjadi orang yang buruk muamalahnya juga, termasuk kepada tetangganya. Maka jangan ganggu tetangga kita dengan perkataan ataupun perbuatan. Dipasang audio atau video dengan suara yang kencang, padahal tetangga kita mungkin sudah sepuh atau punya bayi yang perlu istirahat. Maka jangan sampai kita berbuat seperti itu. Demikian pula misalnya sering mengganggu, menghalangi jalannya dan lain sebagainya. Jangan seperti itu. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Nabi pernah mengatakan, demi Allah enggak beriman, demi Allah enggak beriman. Sampai para sahabat heran, siapa orang tersebut ya Rasulullah? Sampai disumpahin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah enggak beriman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang tersebut? Alladzi la yu'minu jaruhu bawa'iqahu, yaitu orang yang tetangganya tidak merasa aman dari keburukannya. Saking jeleknya orang ini, tetangganya nggak merasa aman. Nanti kalau ada apa-apa akan digibahin, kalau ada apa-apa akan diomongin ketus, bahkan kalau ada apa-apa akan dizalimi, bahkan tidak merasa aman karena misalnya suka mencuri. Kalau ketahuan punya barang baik, maka dia akan curi barang tersebut. La yu'min, yang seperti ini tidak beriman. Ini tidak beriman dengan iman yang sempurna. Ya, semakin atau buruk imannya kalau memang betul-betul kondisinya seperti itu. Dan hati-hati dengan iman yang buruk ini, bisa-bisa membuat seseorang kehilangan imannya. Ya. Dan Nabi SAW bersabda, pernah ditanyakan pada Nabi SAW tentang seorang wanita, tasumun nahar wa yakumul lail, atau taqumul lail. Wanita tersebut suka puasa di siang hari, suka sholat di malam hari, tapi dia tu'dhi jiranaha, dia mengganggu tetangganya. Kata Nabi SAW, ditanya wanita tersebut, kata Nabi, hiya finnar, orang yang kayak gitu di neraka. Subhanallah, bayangkan, dia sholat malam, dia puasa siang hari, tapi dia mengganggu tetangganya. Kata Nabi, dia di neraka. Apalagi orang yang gak pernah sholat malam, gak pernah puasa sunnah, sudah begitu mengganggu tetangganya pula. Apa yang lebih parah tentunya daripada orang tersebut. A'udzubillah. Di antara perbuatan kebaikan kepada tetangga, sebagaimana disebutkan penulis di sini, al-ihsanu ilaihi, berbuat baik kepadanya. Bentuknya apa? Macam-macam. Bi ayansurahu idza stansarahu wa yu'inahu idza sta'anahu, menolongnya kalau minta tolong. Tetangga minta tolong, saya minta tolong. Kenapa? Saya mau safar selama seminggu, mau umroh, tolong ya jaga-jagain, titip-titip rumah saya, lihat-lihatin. Kita tolong apabila dia meminta pertolongan kepada kita. Mas, saya minta tolong, ini anak saya sakit, saya nggak ada kendaraan, ya minta tolong, saya tolong antarkan ke klinik atau ke dokter atau ke rumah sakit. Tolong tetangga kita apabila dia meminta pertolongan kepada kita. Ya, terbuka tangan kita untuk menolong tetangga kita. Di antaranya kata beliau, wa ya'udahu idza marid, dan menjenguknya apabila sakit. Masya Allah, orang sakit dijenguk senang sekali. Ya, sehingga mudah-mudahan dengan itu dia akan cepat sembuh, hatinya akan senang, dan kemudian berbuat kebaikan kepada tetangganya. Di antaranya wa yuhannisahu idza fariha, wa yuhanni'ahu idza fariha, memberikan selamat kalau mendapatkan kebahagiaan. Tetangga kita mendapatkan lahir anaknya, Masya Allah, kita datang ucapkan selamat, mabruk, barakallahu laka wa barakallahu laka fil mawhub, semoga Allah memberikan keberkahan pada anak yang lahir ini, semoga dijadikan anak soleh-solehah, bisa menjadi berbakti pada kedua orang tua. Kalau perlu mungkin kita berikan hadiah pada tetangga kita apabila dia mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, kita ucapkan selamat. Ya, jangan kemudian malah kita mendengkinya, malah kita hasad dengannya, jangan. Wa yu'azzihi idza usiba,
memberikan takziah kalau mendapatkan musibah. Takziah, dia mungkin kehilangan, dia mungkin ada kematian, maka kita takziah, datang untuk menghiburnya. Kemudian wa yusaiduhu idza ihtaja, dan membantunya apabila dia membutuhkan bantuan. Tadinya dia kekurangan, dia bantu dengan harta mungkin dengan ilmu kita, mungkin dengan waktu kita dan lain sebagainya. Kemudian yabda'uhu bis salam, memulai salam. Ini menjadi keutamaan sendiri, memulai salam kepada tetangga kita. Temu assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salam kaum muslimin yang perlu kita sebarkan dengan seluas-luasnya. Ya. Jangan sekedar halo. Ya, kalau kita tahu, apalagi kita tahu tetangga kita seorang muslim. Ya. Wa yulinu lahul kalam wa yatalattaf fi mukamalati waladihi, dan ngomong dengan omongan yang baik, ngomong dengan yang lembut. Jangan sama tetangga omongannya keras, omongannya kasar, sehingga orang nggak nyaman mendengarnya, nggak merasa aman dari omongannya tersebut. Jangan seperti itu. Ya, wa yatalattafu fi mukamalati waladihi, dan lembut juga dalam ngomong ketika misalnya ketemu dengan anak-anaknya. Anak tetangga kita perlakukan juga dengan baik. Ya, sehingga tetangga kita merasa aman dengan adanya keberadaan kita. Wa yurshiduhu ila ma fihi silahu dinihi wa dunyahum, dan diantaranya memberikan petunjuk kepada tetangga kita untuk urusan yang baik dalam urusan dunia dan akhiratnya, dunia dan agamanya. Kalau dia minta info ke kita, minta petunjuk ke kita, minta nasihat ke kita, kita kasih tahu. Dan yang terbaik, kasih tahulah yang terbaik. Berikan nasihat yang terbaik. Yar'a janiyahu wa yuhmi himah. Ya, menjaga rahasia-rahasianya, menjaga urusan-urusannya. Yasfahu an dallatihi, kemudian dia memaafkan kekeliruannya. Kalau tangga punya keliru sedikit-sedikit, enggak usah dimasukin ke hati, dimaafkan. Ya, tidak perlu diperpanjang urusannya. Wala yatatalla'u ila auratihi, dan tidak melihat aibnya. Lihat tuh, lagi berantem sama suaminya, lagi berantem sama istrinya, kemudian diintip-intip, dilihat-lihat. Jangan seperti itu dengan tetangga kita. Ya. Wala yudhaiquhu fi bina'in aw mamar, dan tidak menyempitkannya dalam bangunan atau dalam jalan. Ya. Bikin tembok di depan rumahnya orang, sehingga dia sulit untuk keluar, buka pintu aja sulit. Ya, keluar sulit, harus mepet-mepet. Ya, padahal tanah juga masih luas. Ya, jangan seperti itu dengan tetangga kita. Wala yudhihi bimizabi yasubbu alaihi, jangan wala biqadarin aw wasakhin yulqihi amama manzilihi, jangan ganggu dengan kotoran yang dilemparkan ke depan rumahnya. Ada tempat sampah, ya buang tempat sampah. Jangan kemudian naruh sampah di depan rumah tetangga kita. Ini perbuatan yang tidak baik. Kullu hadza minal ihsan ilaihi al-ma'muru bihi fi qaulillahi ta'ala, dan ini semua perbuatan ihsan yang diperintahkan dalam firman Allah, wal jari dzil qurba wal jaril junub, dan berbuat baiklah kepada tetangga yang kerabat, sekaligus berbuat baik kepada tetangga yang kalaupun dia bukan kerabat kita, tetap kewajiban dan hak sebagai tetangga tetap. Dan Nabi SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Kemudian di antara hal yang lainnya yang bisa kita lakukan kepada tetangga kita, ikramuhu bi isda'il ma'ruf wal khairi ilaihi, memuliakannya dengan memberikan kebaikan-kebaikan dan hal-hal yang ma'ruf, melakukan hal-hal yang baik dan memberikan hal-hal yang baik kepadanya. Melakukan hal yang baik, mungkin sesuatu yang baik buat dia, bermanfaat buat dia, dan memberikan hal-hal yang baik buat tetangga kita tersebut. Dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan, ya nisa al-muslimat la tahkiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin. Wahai para wanita-wanita muslimah. Ya, seruan ini kepada para wanita karena biasanya wanita yang banyak di rumah dan dia banyak berinteraksi dengan tetangga. Ya, istri kita dengan istri tetangga banyak berinteraksi mungkin. Kata Nabi, la yahkiranna jaratun li jaratiha. Janganlah seorang tetangga meremehkan tetangganya yang lain. Meremehkan maupun meremehkan amal soleh yang terkait dengan tetangga. Maka kata Nabi, walau firsana syatin, walaupun dengan kaki kambing.
ngasih kaki kambing sedikit, Masya Allah. Ngasih makanan sedikit yang kita punya, maka Masya Allah. Wa qawlihi li Abi Dzar, dan Nabi SAW juga bersabda kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan fa aksir ma'aha wa ta'ahad jiranak. Wahai Abu Dzar, kalau engkau masak maraqah, ya, makanan berkuah, perbanyak airnya dan berikan kepada tetangga kita. Jadi Nabi sampaikan kepada Abu Dzar yang kondisi ekonominya kurang mampu. Karenanya Nabi suruh banyak kuahnya dan bagikan kepada tetangga kita biar cukup. Ya, tapi kalau kita mampu ya tentunya jangan cuma banyak kuahnya. Isinya dibanyakin, dagingnya dibanyakin, sayurnya dibanyakin. Sehingga ketika memberi pun bukan hanya kuahnya saja, tapi isinya pun juga dinikmati oleh tetangga kita. Ya. Wa qawlihi li Aisyah lamma qalat lahu inna li jaraini fa ila ayyihima uhdi, dan perkataan Nabi SAW kepada Aisyah, ketika Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya punya 2 tetangga, saya punya hadiah tapi hadiah cuma 1, mau ngasih yang mana nih, kepada siapa yang saya dahuluan kasih? Apa kata Nabi SAW? Ila aqrabihima minka baban, yang pintunya paling dekat dengan kamu. Pintunya paling dekat itu yang berhak. Karena kenapa? Karena mungkin dia banyak melihat kondisi kita, paling mengetahui kondisi kita. Walaupun mungkin rumahnya sama jaraknya, tapi yang satu pintunya betul-betul menghadap kita, yang satu menghadap ke berlawanan dengan kita atau beda dengan arah kita. Maka yang lebih berhak untuk diprioritaskan dalam kebaikan kita adalah yang pintunya lebih dekat pada kita. Kemudian diantaranya adalah ihtiramuhu wa taqdiruhu, menghormati, memuliakan tetangga kita. Fala yamna'uhu ayyadhu'a khasyatan fi jidarihi. Di antaranya juga disebutkan sebagaimana disebutkan dalam hadis, jangan melarangnya untuk menaruh kayu bakar di tembok kita. Zaman dahulu masak masih pakai kayu bakar, kadang perlu dijemur terlebih dahulu. Kadang orang jemur kayu bakar itu nempel ke tembok tetangganya. Tidak merugikan orang tersebut, tidak merugikan apa-apa, bukan membakar juga, hanya menempel kayu bakar. Tidak membuat rugi, tidak membuat rusak tembok, tidak membuat susah dirinya. Jangan dilarang. Walaupun memang itu hak dia, temboknya tembok dia misalnya, tetangganya nempelkan, nggak usah dilarang. Nggak merugikan apa-apa kok. Ya, maka semisal dengan hal itu, tetangga kita punya datang tamu, Mas numpang parkir sebentar ya di rumah saya, ada tamu di rumah saya nggak muat. Ya, maka dia parkir depan rumah kita dan nggak mengganggu kita, motor kita atau mobil kita pun masih bisa keluar, sudah. Izinkan saja, ya, tidak ada kerugian apa-apa, maka izinkan, ya. Maka Nabi SAW demikian pula kata beliau sini, wala yabi'u aw yu'ajjiru ma yattasiru bihi, ya, aw yaqribu minhu hatta ya'ridu alaihi dzalik. Jangan jual beli sesuatu yang dekat dengannya sampai dia atau sampai kita menawarkan kepada dia. Kalau kita mau jual rumah, kita ini kan mau jual mobil, yang berhak ditawari dulu tetangga. Mas, saya mau jual mobil, mau beli nggak mobil saya? Mau jual motor, mau beli nggak motor saya? Ya, ini diantara adab kepada tetangga. Liqaulihi Rasulullah SAW, Rasulullah SAW pernah bersabda, la yamna'anna ahadukum jarahu an yad'a khashabatan fi jidarihi. Jangan sampai salah seorang di antara kalian menghalangi tetangganya menaruh kayu bakar di temboknya. Nggak ngerugikan kok, nggak apa-apa juga, nggak bikin capek dia, nggak bikin rusak tembok, sudah nggak apa-apa, izinkan. Ya, dan manfaat buat tetangganya, dia bisa masak, dia bisa nyalakan air, memasak air, makanan dan lain sebagainya. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah juga bersabda, man kana lahu jarun fi ha'itin aw syarikun. Siapa yang punya tetangga yang satu tembok, ya, aw syarikun atau teman sejawat, fala yabi'hu hatta ya'ridahu alaihi. Jangan dia jual sesuatu sampai dia tawarkan kepada temannya itu, kepada tetangganya itu. Ini bentuk adab, ya, kepada tetangga. Kemudian disebutkan di sini faedah, pelajaran di antara pelajaran tentang tetangga ini. Yang pertama apa? Ya'riful muslim nafsahu idza kana qad asana ila jiranihi aw wasa ilaihim biqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil ladzina sa'alahu an dzalik. Di antara tanda orang itu mengetahui bahwa dia baik atau dia buruk. Nabi pernah ditanya, gimana sih ya Rasulullah, saya tahu saya ini orang baik apa orang yang jelek? Adalah
testimoni dari tetangganya. Testimoni dari tetangganya. Kalau tetangganya bilang, oh dia orang baik, maka itu betul-betul orang baik. Tetangganya bilang, nah dia sih payah, jelek, ya dia orang buruk, maka dialah orang buruk. Kenapa? Karena tetangga senantiasa bersama dengan seseorang. Di rumahnya, di sehari-harinya, dia lama dengan seseorang, maka akan tahu tampak hakikat yang mungkin nggak terungkap di luar. Tetangganya, testimoni tetangganya. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, "Idza sami'ta jiranaka yaqulun qad ahsanta faqad ahsanta." Apabila engkau mendengar tetanggamu berkata qad ahsanta, kamu baik sekali, maka kamu itu betulan baik. Wa idza sami'tum yaqulun qad asa'ta faqad asa'ta. Apabila tetanggamu mengatakan kamu jelek, berbuat buruk, maka engkau sungguh benar-benar berbuat buruk. Ya, testimoni tetangga. Kalau pengen tahu baik dan buruknya kita atau seseorang, tanyakan pada tetangganya. Bagaimana kalau sebaliknya kita diuji dengan tetangga yang kurang baik? Dengan tetangga yang mengganggu, dengan tetangga yang mungkin banyak berbuat keburukan baik dengan lisannya maupun dengan anggota badannya. Maka bersabar. Kesabarannya akan bisa menjadikan pahala bagi dia dan bisa menjadikan jalan keluar bagi dia. Di zaman Nabi SAW ada seorang yang pernah mengadukan buruknya tetangganya. Tetangga saya orang buruk. Apa kata Nabi? Izhab fasbir. Ya udah, pulanglah, sabarlah. Sabar dengan keburukan tetanggamu. Sampai 2 kali, 3 kali dia datang kepada Rasulullah untuk mengadukan hal yang sama, tetangganya buruk. Akhirnya apa kata Nabi? Itrah mata'aka fit tariq. Coba keluarkan barang-barangmu dari rumah, keluar di jalanan. Fatarahahu. Maka dia pun keluarkan barang-barang dia di jalanan. Faja'ala an-nasu yamurruna bihi wa yaquluna malak. Maka ada orang-orang yang lewat, orang-orang pasti tanya, kenapa kamu ngeluarin barang-barang keluar kayak gini? Ada apa? Orang tanya. Maka orang tersebut mengatakan, adzani jari, tetanggaku menggangguku dan Rasulullah nyuruh aku begini. Ya, apa yang terjadi? Hatta ja'ahu wa qala lahu hatta fayal'anuna jarahu. Maka orang-orang yang lewat tadi, yang kemudian dijawab oleh orang itu, kenapa begini? Karena tetangga saya berbuat buruk pada saya. Orang-orang yang lewat tadi melaknat tetangganya, mendoakan keburukan tetangganya ini. Sampai didengar oleh tetangganya. Kata tetangganya, rudda man ta'aka ila manzilika fa inni wallahi la a'ud. Kembalikan barangmu, taruh di dalam. Dia enggak mau. Dia merasa enggak enak dilaknat sama orang, didoakan keburukan oleh orang lain, oleh banyak orang. Taruh ke dalam barangmu. Demi Allah aku tidak akan mengulangi keburukanku. Masya Allah, ya, solusi di antara solusi yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian, para pemirsa, para santri Ma'had Online Bimbingan Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini beberapa poin, beberapa hal di antara perkara-perkara adab kepada tetangga yang bisa kita amalkan. Semoga Allah mengaruniakan kepada kita tetangga yang baik. Semoga Allah menjadikan kita tetangga yang baik. Allah berikan taufik kepada hati kita untuk berbuat kebaikan kepada tetangga kita dan seluruh kaum muslimin secara umum. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.